Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Beat FI atau Beat injeksi. Kondisinya normal. Satu permasalahan, suaranya kasar di bagian roda belakang. Faktor apa? Kita akan cek, kita akan analisa dulu. Sebelum melangkah kita menganalisa, kita akan dengarkan dulu problem awal atau suara awal sebelum kita eksekusi. Separah apa suaranya? Oke, kita dengarkan. Oke, sudah kita dengarkan tadi satu permasalahan Honda Beat FI saat suara mesin mati, katakanlah kondisi mesin mati di standar 2, roda belakang kita putar, suaranya kasar banget, itu di bagian gardan. Asumsi pertama, kita akan cek laker CVT, laker puli, ataukah asnya yang bermasalah. Untuk memastikan, kita akan bongkar satu persatu. Kita akan analisa dulu, karena memastikan suatu penyakit ini harus benar-benar butuh ketelitian, butuh kesabaran untuk menemukan satu jawaban yang pasti. Jadi kita juga berusaha untuk tidak asal membongkar, tidak asal mengganti, mudah-mudahan nggak meleset. Oke. Untuk teman-teman mekanik, silahkan kritik dan saran selalu kita tunggu. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, yang menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Dan untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa difahami. Tujuan kita hanya untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan sedikit pengalaman bisa dipakai untuk teman-teman semua. Sekiranya yang belum jelas, isi kolom komentar, tanyakan yang ada di video ini. Mudah-mudahan kita bisa membantu teman-teman semua untuk menyelesaikan masalah. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Lanjut ke video. Jadi seperti ini, beliau yang punya motor datang ke sini, dinaiki motor, jadi motornya hidup normal. Cuman cerita beliau bilangnya juga seperti yang kita dengarkan tadi, motor ini, Mas, mesin saat dimatikan kita dorong atau kita mundur ke belakang saat mesin mati itu suaranya kasar banget loh Mas, gitu kan. Oke, kita akan langsung cek. Kita akan cek dulu. Memang seperti yang beliau ceritakan bahwa intinya mesin mati, roda berputar belakang atau didorong itu suaranya kasar banget. Kita akan cek di sini ya. Sudah kita berulang kali mengalami seperti ini. Ini biasanya di bagian laker puli. Laker puli itu ada 2 biji, laker bambu sama laker biasa. Jadi nanti ada 2 biji yang bermasalah. Biasanya di situ. Karena logikanya mesin mati, roda berputar, itu berarti nggak ada perputaran di bagian askrek atau bagian stang piston atau bagian fan bell atau V-bell. Jadi otomatis yang berputar itu di bagian puli belakang sama roda gigi-gigi belakang sama as roda. Tanpa melibatkan tanpa melibatkan fan bell, tanpa melibatkan askrek depan. Jadi intinya gabungan permesinan itu nggak ada hubungannya. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini sebenarnya mesin mati, roda diputar tanpa mesin hidup itu bunyi kasar banget. Jadi sudah kita pastikan permasalahannya di puli ke belakang, bukan untuk puli ke depan. Kalau puli ke depan, askrek, V-bell berjalan, V-bell berjalan, itu berarti perputaran mesin. Kalau mesin mati berarti hubungannya sama CVT,
sama puli ke belakang, itu berarti ada laker 2 biji di bagian puli sama laker as roda atau gigi bagian gardan belakang. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya. Nah, kita putar. Kita putar seperti ini bunyi, berarti kondisi fan bell berhenti, kondisi rumah roller berhenti, yang berputar cuman ini yang kita lepas. Ini namanya puli. Puli CVT. Nah, kita lepas dulu. Nah, seperti ini. Di dalam, nah kita putar. Nah, kita putar lagi, kita cek. Nah, seperti ini kasar. Kita yakinkan permasalahannya ada di sini. Ini ada dua klaker atau dua laker. Laker bambu sama laker biasa. Oke. Laker CVT ada laker 2, yaitu laker bambu sama laker biasa. Oke, kita eksekusi di sini. Teman-teman bisa saksikan tanpa berkedip. Mudah-mudahan jangan di skip biar bisa memahami apa permasalahan pada motor Matic ini. Oke, kita buka ya. Nah, di sini ada pelor 3, kita lepas dulu. Step by step ikuti langkah-langkahnya dari pembongkaran pemasangan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Ternyata itu toh masalahnya, Mas. Berarti motor kemungkinan sama. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita juga ini ya, artinya berbagi pengalaman, intinya seperti itu. Oke, kita lepasi satu persatu pelornya. Ini ada 3 pelor. Agar teman-teman bisa lebih paham, sebelum datang ke bengkel mengganti ini itu, silahkan saksikan dulu. Nah, ini kita lepaskan pelor. Ini ada 3 pelor. Nah, oke, 3 kita cabut. Habis itu kita lepaskan laker yang kita maksud atau kelahar CVT, kelahar bambu yang kita maksud. Caranya manual, kita lepas biasa, atau mungkin teman-teman ada alat khusus, monggo. Intinya itu mengganti laker. Nah, ini laker pertama, ini laker bambu namanya. Kita sebut laker bambu karena bentuknya seperti bambu kecil-kecil. Jadi intinya lebih mudahnya ini kita nyebut adalah laker bambu. Nah, laker yang kedua masih ada satu lagi di dalam. Laker bentuknya laker biasa, kecil, kalau nggak salah 6009 ya, kalau nggak salah sih ya. Secara pastinya kita lihat nanti kodenya. Cuman intinya di sini ada kelahar satu lagi. Nah, di sini kita cabut kip atau penjepitnya. Habis itu kita pukul dari sini, dari atas. Nah, begitu mudahnya melepas kelahar ini setelah kipnya dilepas. Nah, ini ada kelahar. Nah, bentuknya seperti ini. 2 kelahar yang bermasalah. Kelahar bambu sama kelahar biasa. Kita nanti akan cuci, kita lihat kodenya berapa. Habis itu kita ganti atau eksekusi dengan laker yang baru. Namun sebelum itu kita akan bersihkan dulu karena ini kelihatan banget ya, ini lama banget kayaknya, nggak pernah dibuka. Mungkin beliau yang punya motor juga mungkin sibuk, belum sempat ngurusi motor. Kelihatan banget ini adalah gemuk-gemuk atau oli yang berhamburan di sini, kelihatan banget. Ini nanti akan mempengaruhi V-bel bergerak, bisa jadi licin. Yang sering terjadi adalah kalau daerah puli CVT sini basah dengan oli, ini otomatis akan mempengaruhi kinerja daripada V-bel atau fan bel. Dia kalau basah sedikit oli, dia akan licin, otomatis tenaganya akan berat. Nggak seringan kalau yang kondisinya kering. Oke, kita bersihkan dulu, kita cuci pakai bensin bisa, pakai air sabun bisa, monggo. Cuman lebih enaknya pakai bensin. Jadi selama ini nggak mengenai kita saat mencuci itu mengenai seal, ataupun di sini kan masih ada seal penutup ini ya, apa namanya, gemuk depan belakang, ini nggak akan mengembangkan seal. Oke. Sebenarnya hal seperti ini sepele, bisa dibilang sepele, karena intinya permasalahannya cuma dipakai bagian laker. Laker 2 biji,
Cuman kalau seandainya ini dibiarkan pasti akan merembet. Kelasnya untuk Matic ataupun Honda itu biasanya sedikit permasalahan kalau nggak segera diatasi, lama kelamaan itu pasti akan merembet ke bagian yang lain. Misalnya kalau kayak ini dibiarkan, nanti akan merembet ke bagian asnya. Kalau sudah ke asnya, otomatis harus bongkar di bagian gardan belakang yang ada rodanya, giginya itu kita harus bongkar. Habis itu kita lepas asnya. Segala permasalahan pasti terjadi karena kadang-kadang hal sepele seperti ini, rembetan dari penyakit sepele itu pasti ada. Makanya untuk teman-teman semua, kita sekedar mengingatkan sebagai seorang bengkel, hanya yang terbaik untuk teman-teman semua, hanya untuk teman-teman ataupun pasien-pasien bengkel yang mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sekiranya nggak segera diganti, hal sepele pasti akan menjadi hal yang rumit. Bisa seperti itu terjadi. Makanya saran kita sebagai seorang bengkel, kalau sekiranya nggak sempat ke bengkel ataupun mengganti ini itu yang sekiranya bermasalah, silahkan konsultasi dulu ke bengkel, monggo. Kita selalu terbuka untuk teman-teman yang sekiranya mengalami problem-problem permasalahan permotoran atau dunia perbengkelan sebatas penyakit motor. Silahkan konsultasi, tanyakan, mudah-mudahan kita bisa memberi solusi yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke. Kita bersihkan dulu. Oke, sudah kita bersihkan ya. Ini sudah ngumpul semua di sini para pasukan-pasukan puli. Nah, ini sudah kita tata seperti ini. Ini kita tinggal pemasangan untuk laker yang baru. Bisa kita saksikan bagaimana cara dengan mudahnya mengganti laker CPT, laker puli. Nah, ini sudah kita siapkan lakernya. Satu set ada 2 biji, laker bambu dan laker biasa, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mengawetkan laker yang satu ini, kita caranya seperti ini. Penutupnya kita buka, dalamnya kita kasih gemuk sedikit, agar tujuannya lebih mengurangi gesekan dengan cara memasukkan gemuk atau vaselin ke dalam laker seperti ini. Nah, jangan langsung dipasang, tapi caranya adalah kita congkel dulu. Kita masukin gemuk atau grease atau vaselin yang dari Honda, kita masukkan seperti ini, sedikit-sedikit agar merata. Kenapa vaselinnya harus pakai Honda? Karena vaselin seperti ini terbukti dengan kondisi panas tinggi, ini nggak akan berceceran atau berlumas menjadi cair. Sering terjadi kita dulu pernah memakai vaselin yang biasa, bisa dibilang grease yang lain Honda, lain merek-merek, intinya yang biasa. Itu banyak kalau ke kondisi dipakai panas sebentar, dia akan berceceran, berubah menjadi cair seperti kayak oli. Nah, coba kita masukin seperti ini ya. Nah, tinggal dipukul pakai numpul seperti ini. Nah, kita pukul. Kalau kita pakai besi seperti ini, hasilnya akan rata, jadi nggak asal dipukul. Oke. Beberapa pengalaman yang lalu kita menggunakan besi biasa sering bermasalah dan nggak tahan lama. Setelah itu kita pelajari, ternyata cara mukulnya juga kita mengalami kesalahan. Oke, untuk itu kita menggunakan besi seperti ini. Ini adalah pen stang
yang sering kita gunakan diganti di tukang bubut, kita bawa satu. Nah, kita pasang capnya seperti ini. Nah, habis itu kita pasang laker bambunya. Nah, seperti ini. Kita oles-olesi di bagian dalam, tujuannya agar juga untuk mengurangi gesekan yang terlalu tinggi dengan menambahkan gemuk atau vaselin ke dalam laker bambu bagian tengah. Oke, kita pukul agar rata. Ini menggunakan penumbuk sama seperti tadi. Nah, oke, selesai. Kita tinggal merakit kembali. Kita masukkan, pasang pelor kembali, kasih gemuk. Oke, selesai. Gimana hasilnya? Saksikan terus. Mudah-mudahan nggak ketinggalan. Oke, kita pasang, berarti sudah nggak ada suara ya. Pelornya 3 biji. Kita pastikan untuk ini selesai. Ini dikasih gemuk grease atau vaselin dengan merek Honda AHM. Mudah-mudahan lebih awet lagi dan tahan untuk sekian ribu panasnya, dengan tujuan untuk agar tidak cepat cair. Oke, kita pasang kembali kampas ganda. Kita rakit gimana nanti hasil akhirnya. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi seperti yang kita alami sebelum-sebelumnya. Sekali ganti kelahar puli, ini akan langsung berhasil. Nah, seperti ini kita pasang seleb. Selesai kita pasang pir dan kampas ganda. Selesai kita siap pasang dan eksekusi coba. Oke. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit celometan cerita berbagi pengalaman tentang Honda Beat FI, suara kasar di bagian roda belakang tanpa mesin hidup, ternyata laker pulinya. Oke, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.